Untuk mengetahui informasi terkini, saudara, kita tanyakan jurnalis Kompas TV, Syahril, dan juru kamera Dodi. Syahril, selamat pagi. Bagaimana kondisi warga di sana? Apakah listrik sudah menyala dari pantauan Anda? Iya, saudara, kondisi warga saat ini memang sudah berangsur pulih, namun untuk jaringan listrik sendiri di Kabupaten Banda Meriah mulai hidup pada pukul 16 sore, kemarin sore. Hingga saat ini semalam terjadi pemadaman sebentar, kemudian hidup lagi. Hingga saat ini terpantau di beberapa wilayah di Kabupaten Banda Meriah masih hidup listriknya. Nah, saudara, saat ini saya berada di Pondok Baru. Di belakang saya ini merupakan dulunya pasar yang dilintasi oleh sungai. Kemudian ini habis saat terjadinya bencana pada 26 November lalu. Bisa kita lihat bagaimana aliran sungai yang dulunya hanya berlebar 2 meter, saat ini telah membalah menjadi 10 meter lebih. Di belakang saya merupakan salah satu jembatan penghubung yang sudah hampir amblas namun masih bisa dilalui. Badan-badan jalan yang sudah mulai rusak, saudara, bisa kita lihat di belakang saya. Ini merupakan satu-satunya penghubung jalan antara Kabupaten Aceh Tengah, Banda Meriah ke Simpang KKA, di mana juga banyak video yang beredar bagaimana warga berjalan kaki ke Simpang KKA, ke Aceh Utara untuk membeli logistik. Nah, kalau misalkan ini juga tidak segera ditangani oleh pemerintah setempat, badan jalan yang hancur dan tidak bisa dilalui, maka bisa dikatakan akses satu-satunya menuju Aceh Utara untuk warga membeli sembako ataupun logistik untuk bertahan di Banda Meriah dan Aceh Tengah bisa dikatakan putus total, saudara. Di sini juga terlihat banyak bangunan saat terjadinya bencana kemarin, luluh lantak, saudara, bangunan-bangunan yang roboh, termasuk ada satu rumah di dekat sungai ini yang hilang dibawa oleh air. Hanya tinggal sisa-sisa pondasi, kemudian ada korban satu orang yang memang shock ketika melihat kondisi rumahnya diterjang oleh banjir. Ini bisa kita lihat kondisi pasar di Pondok Baru, Kecamatan Bukit di Kabupaten Banda Meriah. Informasi terbaru, saudara, hingga saat ini data korban yang meninggal di Kabupaten Banda Meriah berjumlah 29 jiwa. Hilang 17 jiwa, luka-luka 4 jiwa, pengungsi saat ini mencapai 8.308 jiwa. Ada beberapa infrastruktur atau titik yang memang rusak di Kabupaten Banda Meriah. Titik pengungsian itu ada 58 titik, ada jembatan rusak yang mencapai 154 lokasi, jalan rusak 58 lokasi, serta kawasan yang terjadinya longsor yang tidak bisa dilalui itu ada 61 lokasi. Rumah rusak saat ini data terbaru yang kami terima yaitu mencapai 588 rumah. Rata-rata rumah yang rusak ini memang dibawa oleh banjir bandang, air yang kuat, serta gelondongan-gelondongan kayu besar yang menimpa rumah warga. Kemudian hingga saat ini ada beberapa kecamatan di Banda Meriah yang aksesnya masih sangat terbatas, yaitu ada di Kecamatan Mesidah, Syah Utama, Pintu Rimegayo, Gajah Putih, Kecamatan Permata, serta Kecamatan Timang Gajah. Saat ini salah satu kawasan yang memang akses sangat terbatas yaitu di kawasan Pintu Rimegayo yang memiliki hingga 11.000 jiwa lebih, saudara. Namun untuk aktivitas warga, kalau kita lihat di pusat ibu kota Banda Meriah sudah mulai berangsur pulih. Namun untuk kondisi logistik mereka juga masih terbatas. Bantuan-bantuan memang sudah banyak yang masuk ke sini, namun proses penyaluran juga bisa dikatakan sedikit terhambat karena kondisi akses yang harus dilalui, yaitu jembatan rusak, jalan putus, dan bangunan-bangunan yang roboh yang menimpa jalan. Ya, Syahril, kalau kita melihat kondisi yang berada di belakang Anda, tadi Anda sudah menjelaskan detail terkait dengan akses jalan di sana, apa yang terputus, dan juga ini memotong transportasi, akses transportasi untuk yang mau melintas di Banda Meriah Aceh. Tapi bagaimana sampai saat ini saya tidak melihat adanya eskavator ataupun alat berat
dari pemerintah maupun dari aparat untuk memperbaiki akses tersebut? Atau bagaimana sebenarnya? Apakah memang sebenarnya sudah diperbaiki dalam proses perbaikan atau bagaimana dari laporan Anda? Ya, benar. Kemarin kami sempat berbincang dengan salah satu warga yang bangunan rumahnya tertimpa kayu gelondongan di belakang saya. Menurut mereka saat ini memang belum adanya alat-alat berat yang diturunkan oleh pemerintah untuk membersihkan area sungai maupun kayu-kayu besar yang menimpa bangunan-bangunan di daerah sini. Namun menurut beliau setelah dikonfirmasi ke BPBD, BPBD mengatakan saat ini memang proses terus berjalan karena banyaknya titik lokasi yang longsor, kayu-kayu besar yang bertumpukan di badan jalan, serta bangunan yang roboh. Mereka harus menunggu antrian untuk diperbaiki karena kembali lagi akses yang sangat sulit untuk masuknya alat-alat berat baik dari Kabupaten Biren serta Aceh Tengah yang membuat proses ini bisa dikatakan lambat. Sehingga warga juga mengambil inisiatif sendiri untuk membersihkan yang sanggup dibersihkan. Namun bisa kita lihat memang aliran sungai ini sangat banyak membawa kayu-kayu gelondongan besar yang menimpa bangunan sehingga warga pun kewalahan dan tidak mampu membersihkan kayu-kayu yang menimpa bangunan maupun rumah mereka. Oke, terima kasih Syaril dan juga Dodi dari Bener Meriah Aceh atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan utamakan kehati-hatian.